Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulia Punita dengan NIM 12 14 070 130 kelas MHU 4C. Di sini saya akan menyampaikan mengenai doa-doa haji, fungsi manajemen, serta menguraikan mengenai PPP bimbingan manasik haji di KUA Kemenak dan KBIHU. Kain ihram merupakan pakaian wajib bagi setiap muslimah yang akan berangkat haji atau umroh. Itulah mengapa kain ihram harus dimasukkan dalam perlengkapan umroh atau haji mereka, karena fungsinya sebagai pakaian untuk ihram. Cara memakai kain ihram untuk perempuan lebih simpel dan mudah, karena yang terpenting, pakaian menutupi hampir seluruh bagian tubuh kecuali telapak tangan dan wajah. Tidak boleh ada jahitan pada kain. Pemakaian kain ihram bagi wanita hampir sama seperti menggunakan mukena saat akan melakukan sholat. Meski begitu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Untuk bagian bawah, bagian kain untuk bawahan harus panjang hingga sepanjang tumit. Harus menggunakan kaos kaki, pakai sepatu yang tidak bertumit dan berbahan karet. Untuk bagian atas, lengan baju harus sepanjang pergelangan tangan. Kerudung yang digunakan juga harus panjang atau melebihi bagian dada ketika ihram. Wanita dilarang secara mutlak memakai cadar dan sarung tangan, tetapi boleh menggunakan kaos kaki, karena kaki termasuk aurat perempuan. Untuk itu, sebelum melakukan ibadah haji atau umroh, sebaiknya persiapkan pakaian apa saja yang akan dibawa. Berikut adalah tips memilih pakaian umroh yang nyaman. Pakaian haji atau umroh yang nyaman. Yang pertama yaitu, pilihlah pakaian yang berbahan katun. Yang kedua, pilihlah pakaian yang tebal tetapi tetap nyaman agar tidak menerawang. Jangan memakai pakaian yang berwarna mencolok, disunahkan berwarna putih. Diharuskan untuk memakai pakaian yang longgar. Pakailah jilbab yang syar'i atau menutup dada. Cara memakai kain ihram untuk laki-laki. Sudah disebutkan bahwa pakaian ihram untuk laki-laki terdiri dari 2 lembar kain. Satu kain untuk menutupi bagian pinggang hingga kaki, sedangkan satunya untuk diselempangkan dari bahu hingga bawah ketiak. Untuk lebih jelasnya, berikut cara memakainya dengan benar. Bagian bawah. Pertama-tama, ambillah salah satu kain untuk menutupi bagian bawah. Gunakan kain ini untuk menutupi bagian atas pusar hingga bawah lutut. Lipatlah seperti Anda menggunakan sarung. Pastikan dan perhatikan baik-baik apakah kain sudah terlipat sempurna. Jangan sampai ketika duduk atau jongkok, aurat kita terlihat. Pastikan nyaman memakainya. Jangan sampai ikatan terlalu kencang hingga menyulitkan kita berjalan. Untuk bagian atas, gunakan kain satunya untuk menutupi bagian pundak kanan dan kiri dengan cara diselempangkan. Akan tetapi, ketika melakukan tawaf, biarkan bagian pundak kanan terbuka dan lipatan satunya diturunkan di bawah ketiak sebelah kanan, supaya tidak mudah terlepas. Kaitkan ujung satu sisinya ke ujung lainnya. Setelah menyelesaikan tawaf, kain ihram kembali digunakan untuk menutupi semua badan seperti semula. Selain itu, perlu diperhatikan beberapa hal berikut ketika menggunakan kain ihram. Pertama, kain tidak boleh melewati batas kaki, tidak boleh kotor. Ketika menggunakan kain ihram juga tidak perlu menggunakan pakaian dalam maupun aksesoris lainnya. Niat haji. Labbaik Allahumma hajjan, nawaitul hajjan, wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Yang kedua, niat umroh. Labbaik Allahumma umroh,
nawaitul umrah wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Doa masuk Masjidil Haram. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Doa masuk Masjidin Nabawi. Bismillah wa ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Selanjutnya yaitu doa sa'i. Doa mendekati bukit Sofa sebelum sa'i. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bima bada'allahu bihi wa rasuluh. Innas Sofa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawwafa bihima. Wa ma tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Fungsi-fungsi manajemen BIMSIK di KBIH atau KUA. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Manajemen haji dan umroh melibatkan perencanaan yang matang untuk mengatur semua tahapan dan prosedur yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Ini termasuk menentukan tanggal keberangkatan, transportasi, akomodasi, perizinan, dan prosedur pelaksanaan ibadah. Yang kedua yaitu pengorganisasian atau organisasi. Fungsi ini melibatkan pengaturan dan pengorganisasian berbagai sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan haji dan umroh, seperti transportasi, akomodasi, makanan, pelayanan medis, dan keamanan. Pengorganisasian ini mencakup juga pembagian tugas dan tanggung jawab kepada staf dan petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan haji, ibadah haji dan umroh. Yang ketiga yaitu pelaksanaan atau directing. Setelah perencanaan dan pengorganisasian dilakukan, langkah selanjutnya adalah melaksanakan semua rencana yang telah ditetapkan. Ini termasuk mengatur keberangkatan jamaah haji atau umroh, memfasilitasi proses pelaksanaan ibadah, memberikan bimbingan dan pendampingan kepada jamaah, serta menyediakan layanan dan fasilitas yang diperlukan selama pelaksanaan ibadah. Dan yang keempat yaitu ada pengendalian atau kontrol. Fungsi pengawasan penting dalam manajemen haji dan umroh untuk memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan standar yang ditetapkan. Pengawasan melibatkan monitoring pelaksanaan ibadah, pengecekan kualitas layanan, menangani masalah dan kendala yang mungkin muncul, serta memastikan keselamatan dan keamanan jamaah. Dan yang kelima ada evaluasi atau evaluatif. Setelah ibadah haji atau umroh selesai, fungsi evaluasi digunakan untuk mengevaluasi kinerja penyelenggaraan, mempelajari pengalaman yang diperoleh, dan mengidentifikasi area perbaikan di masa mendatang. Evaluasi ini melibatkan umpan baik dari jamaah, analisis data kinerja, serta penilaian terhadap efektivitas dan efisiensi manajemen haji dan umroh. Unsur-unsur manajemen terdiri atas man, method, material, machine, and market, atau dikenal dengan singkatan 6M. Yang pertama, man, tenaga kerja, sumber daya manusia, baik tenaga kerja di level pemimpin maupun tenaga kerja di level operasional atau pelaksana. Yang kedua, ada money,
yaitu uang yang dibutuhkan untuk operasional organisasi dalam mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, ada metode atau cara-cara yang dipergunakan dalam menjalankan organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Metode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Yang keempat yaitu material, bahan-bahan yang diperlukan pada organisasi untuk mencapai tujuan. Dan yang kelima yaitu mesin. Mesin-mesin ini yaitu alat-alat yang diperlukan atau dipergunakan pada organisasi tertentu untuk mencapai tujuan. Yang keenam yaitu market atau pasar untuk penjualan barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulia Punita dengan NIM 12 14 070 130 kelas MHU 4C. Di sini saya akan menyampaikan mengenai doa-doa haji, unsur manajemen, fungsi manajemen, serta menguraikan mengenai PPT bimbingan manasik haji di KUA Kemenag dan KBIHU. Bimbingan manasik haji dan umroh di KUA Kantor Urusan Agama Kemenag, Kementerian Agama dan KBIHU. Secara etimologi, istilah bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu guidance, yang berarti bantuan, arahan, pedoman, dan petunjuk. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI adalah bimbingan yang berarti pimpin, asuh, dan tuntun. Adapun secara terminologis, bimbingan merupakan suatu usaha untuk membantu perkembangan individu secara optimal. Sehingga bimbingan diberikan terutama dalam penentuan tujuan-tujuan perkembangan yang ingin dicapai oleh individu, serta kepuasan tentang mengapa dan bagaimana cara pencapaiannya. Manasik haji adalah peragaan pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan rukun-rukunnya. Dalam kegiatan manasik haji, calon jamaah haji akan dilatih tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji yang akan dilaksanakannya. Misalnya, rukun haji, persyaratan haji, wajib haji, sunnah maupun hal-hal yang tidak boleh selama pelaksanaan ibadah haji. Selain itu, para calon jamaah haji juga akan belajar bagaimana cara melakukan praktik tawaf, sa'i, wukuf, lempar jumroh, dan prosesi ibadah lainnya dengan kondisi yang dibuat mirip dengan keadaan di tanah suci. Bimbingan manasik haji. Aktivitas bimbingan manasik haji yang dilakukan Kementerian Agama Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu materi bimbingan secara garis besar. Materi bimbingan ini meliputi kebijakan penyelenggaraan ibadah haji di tanah air, ta'limatul hajj, tata cara ibadah haji, manasik haji, praktek lapangan, fikih haji, manasik perjalanan dan keselamatan penerbangan, akhlak dan adat istiadat, budaya Arab Saudi, hak dan kewajiban jamaah haji, dan melestarikan haji yang mabrur. Yang kedua, peserta manasik haji. Peserta bimbingan adalah jamaah haji yang telah melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH. Jumlah peserta bimbingan di KUA Kantor Urusan Agama Kecamatan ditetapkan paling sedikit yaitu 45 orang. Yang ketiga, pemateri bimbingan manasik. Pemateri bimbingan manasik haji ini dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya. Adapun materi yang disampaikan meliputi materi manasik haji, peragaan manasik haji, sosialisasi kebijakan haji, adat budaya, kondisi alam di Arab Saudi, serta kesehatan haji. Yang keempat yaitu kriteria pembimbing manasik haji. Pembimbing manasik haji harus memenuhi standar kualifikasi yaitu minimal pendidikan S1 atau sederajat. Lalu paham mengenai materi ilmu fikih haji dan pengalaman ibadah haji. Memiliki kemampuan leadership, memiliki akhlakul karimah, diutamakan mampu berkomunikasi dengan bahasa Arab,
dan lulus sertifikasi haji. Yang kelima yaitu sarana dan prasarana Kementerian Agama Kabupaten atau Kota menyediakan sarana pembelajaran dalam bentuk alat peraga dan lainnya. Alat peraga ini berupa Ka'bah mini, adapun pelengkapan manasik haji berupa buku manasik dan audiovisual peragaan manasik ibadah haji. Yang keenam yaitu metode bimbingan manasik haji. Metode bimbingan manasik haji dilakukan oleh pembimbing manasik haji berupa ceramah, tanya jawab, praktik, manasik, dan simulasi. Yang ketujuh yaitu biaya operasional manasik haji. Biaya penyelenggaraan bimbingan manasik haji dan operasional haji tingkat kabupaten atau kota dan KUA Kantor Urusan Agama meliputi biaya manasik haji yang dilakukan untuk konsumsi makanan dan snack dan belanja bahan serta biaya operasional manasik haji yang digunakan untuk sarana dan prasarana bimbingan manasik haji. Penyediaan tempat, honorarium, dan transport. Yang kedelapan ada evaluasi bimbingan. Setiap akhir kegiatan Kementerian Agama Kabupaten atau Kota selalu membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang disampaikan secara berjenjang dan cepat waktu serta laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Faktor penunjang yang pertama yaitu keinginan untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh dengan baik dan benar. Yang kedua, adanya dukungan dan motivasi dari keluarga dan lingkungan sekitar. Yang ketiga, adanya fasilitas dan sumber daya yang memadai untuk membantu proses bimbingan manasik. Dan yang keempat yaitu kualitas pelayanan dari penyedia bimbingan manasik yang baik. Dan yang kelima yaitu adanya pemahaman yang baik tentang proses pelaksanaan haji atau umroh. Selanjutnya itu faktor penghambat. Yang pertama ada keterbatasan waktu dan biaya yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk mengikuti bimbingan manasik. Yang kedua, kurangnya motivasi dan dukungan dari keluarga lingkungan sekitar. Dan yang ketiga yaitu kurangnya fasilitas dan sumber daya yang memadai untuk membantu proses bimbingan manasik. Yang keempat yaitu kualitas pelayanan dari penyedia bimbingan manasik yang buruk. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, kurangnya pemahaman tentang proses pelaksanaan haji atau umroh. Pengelompokan manasik haji dan umroh di Kementerian Agama Republik Indonesia biasanya melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama, pendaftaran calon jamaah haji dan umroh mendaftar pada kantor Kemenag setempat dengan membawa dokumen-dokumen yang diperlukan seperti paspor, KTP, surat keterangan sehat, dan lain-lain. Yang kedua yaitu seleksi Kemenag, melakukan seleksi terhadap calon jemaah haji dan umroh yang mendaftar berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan, seperti usia, kesehatan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu pengelompokan setelah calon jemaah haji dan umroh lulus seleksi. Kemenag akan melakukan pengelompokan berdasarkan beberapa kriteria, antara lain yaitu kelompok usia jamaah haji dan umroh. Akan dibagi ke dalam kelompok-kelompok usia seperti kelompok usia lanjut, dewasa, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada kelompok kesehatan jamaah haji dan umroh. Akan dikelompokkan berdasarkan kondisi kesehatannya seperti kelompok dengan penyakit tertentu atau yang membutuhkan perawatan khusus. Yang keempat yaitu pemilihan kelompok setelah dilakukan pengelompokan. Calon jemaah haji akan dipilih kelompoknya oleh Kemenag. Pemilihan kelompok ini biasanya berdasarkan kecocokan dan kesesuaian kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Dan yang kelima yaitu pelaksanaan manasik haji atau umroh setelah calon jemaah haji dipilih kelompoknya.
wabarakatuh.